Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti P3K di tahun ini. Kali ini saya buatkan latihan soal P3K 2023 dan pembahasannya. Materinya tentang desain pembelajaran dan berpikir kritis sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ya. Materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan cat untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023 sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Kita langsung ke soal yang pertama. Analisis United Nations Development Program atau UNDP memperkirakan bahwa perubahan iklim akan membawa perubahan buruk pada petani dan pedesaan karena perubahan pada curah hujan, suhu udara, dan ketersediaan air bagi pertanian di kawasan-kawasan rentan. Akibat buruk yang bisa ditimbulkan adalah A. Dapat mengancam produksi pertanian dan membuat lonjakan kemiskinan di pedesaan. B. Produksi beras akan turun secara signifikan. C. Dapat menimbulkan gejolak harga beras karena ulah spekulan. D. Kalangan beras di pasar tradisional. E. Tindakan operasi pasar sulit diimplementasikan karena kendala minimnya stok beras. Jawabannya adalah yang A. Dapat mengancam produksi pertanian dan membuat lonjakan kemiskinan di pedesaan. Kita lihat pembahasannya. Perubahan iklim menjadi salah satu masalah global yang menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini disebabkan oleh perilaku manusia yang kurang memperhatikan lingkungan dan memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab. Dampak perubahan iklim tidak hanya dirasakan oleh manusia, namun juga oleh makhluk hidup lainnya, termasuk tanaman dan hewan. Salah satu sektor yang sangat berdampak oleh perubahan iklim adalah sektor pertanian. Dampak perubahan iklim terhadap pertanian sangat signifikan. Salah satunya adalah terjadinya perubahan pola musim dan cuaca yang tidak teratur, sehingga sulit memprediksi kapan tanam dan kapan panen. Selain itu, kenaikan suhu yang ekstrim juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas hasil panen. Akibatnya, produktivitas pertanian menurun dan kualitas hasil panen menurun, sehingga mengakibatkan kekurangan pasokan bahan pangan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Model desain pembelajaran yang menggabungkan unsur-unsur dari model ADDIE dengan pendekatan berbasis masalah adalah A. Model ADDIE. B. Model Dick and Carey. C. Model Kemp. D. Model Tyagarajan. Jawabannya adalah C. Model Kemp. Kita lihat pembahasannya. Model pembelajaran Kemp dapat membantu guru meningkatkan kualitas pengajaran mereka dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada pembelajaran berbasis masalah. Desain ini menekankan pada pembelajaran yang berfokus pada masalah, yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Dalam desain ini juga menekankan pada pembelajaran yang berfokus pada proses, yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Model pembelajaran Kemp menekankan pada pembelajaran yang berfokus pada proses, yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Guru dapat menggunakan model ini untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada masalah. Pada proses pelaksanaan model ini juga menekankan pada pembelajaran yang berfokus pada proses, yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Model pembelajaran Kemp juga menekankan pada pembelajaran yang berfokus
yang memungkinkan siswa untuk bekerjasama dan berbagai ide. Model ini juga menekankan pada pembelajaran yang berfokus pada komunikasi yang memungkinkan siswa untuk berbagi ide dan memecahkan masalah bersama. Dengan menggunakan model ini, guru dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kita lanjut soal berikutnya. Model desain pembelajaran yang menekankan pengalaman langsung sebagai cara utama untuk memahami dan menginternalisasi pembelajaran adalah A. Model ADDIE, B. Model Dick and Carey, C. Model CAM, D. Model Tyagarajan. Jawabannya adalah D. Model Tyagarajan. Kita langsung ke pembahasannya. Model ini dikembangkan oleh Siva Sailam Tyagarajan, Dorothy E. Semel, dan Melvin E. Semel tahun 1974. Berikut ini penjabaran dari tahap model 4D. Yang pertama, tahap pendefinisian atau define, membantu dalam menentukan dan menjelaskan kebutuhan serta mengumpulkan informasi terkait hal-hal yang akan dikembangkan dalam produk yang akan dibuat. Tahap ini meliputi analisis awal dan akhir, analisis pembelajaran, analisis tugas, analisis konsep, dan tujuan-tujuan instruksional khusus. 2. Tahap perancangan atau desain, membantu menentukan desain yang akan diterapkan. Pada tahap ini dapat dilakukan pemilihan media, pemilihan format, dan pembuatan rancangan awal. Yang ketiga, tahapan pengembangan atau develop, bertujuan untuk menghasilkan produk. Dalam tahap ini, produk yang telah dibuat harus melewati beberapa tahap perbaikan dari ahli atau validator dan diuji terhadap konsumen sebagai pengguna. Tahap uji pengembang dilakukan jika proses pembuatan produk telah selesai dan siap diuji kevalidan oleh para ahli. Proses pengujian dilakukan bertahap, mulai dari uji validasi produk oleh para ahli, uji coba pada skala individu, uji coba pada kelompok kecil, dan terakhir uji coba pada kelompok besar. Apabila produk terbukti tidak atau kurang valid saat diuji oleh ahli, pengujian ini akan diulang untuk memastikan hasil yang sesuai dengan harapan. Yang keempat, tahap penyebaran atau disseminate. Pada tahap ini, produk dapat disebarkan dan dikenalkan kepada masyarakat luas melampaui lingkup pengembang itu sendiri. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan saat melakukan penyebarluasan adalah analisis pengguna, strategi dan tema, timing penyebaran, dan pemilihan media penyebaran. Soal yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan berpikir out of the box? A. Mengikuti pemikiran konvensional, B. Menghindari pertanyaan, C. Mencari solusi di luar batasan dan pemikiran konvensional, D. Mengandalkan pendapat orang lain. Jawabannya adalah C. Mencari solusi di luar batasan pemikiran konvensional. Kita bahas soal yang barusan kita baca. Out of the box thinking adalah bentuk pemikiran di mana kamu menyelesaikan masalah dengan mencari metode problem solving baru ketimbang menggunakan solusi yang umum digunakan. Berikut adalah beberapa manfaat dari berpikir out of the box. Mendorong diri untuk terus berpikir inovatif, memberikan perspektif baru, meningkatkan kualitas pekerjaan, membantu mencari solusi kreatif terhadap suatu masalah, membuat lebih unggul dibandingkan pekerjaan yang lain, menjadi lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi di industri. Kita lanjut soal yang berikutnya.
berhubungan dengan kreativitas. A. Tidak ada hubungan antara keduanya. B. Berpikir kritis menghambat kreativitas. C. Berpikir kritis membantu mengembangkan kreativitas karena memungkinkan pemikiran yang lebih mendalam dan analitis. D. Kreativitas hanya diperlukan dalam seni. Jawabannya adalah yang C. Berpikir kritis membantu mengembangkan kreativitas karena memungkinkan pemikiran yang lebih mendalam dan analitis. Kita lihat pembahasannya. Berpikir kritis dan berpikir kreatif adalah dua hal yang berbeda. Berikut ini adalah perbedaan antara keduanya. Tujuan: berpikir kritis dimaksudkan untuk menganalisis masalah atau situasi dengan tujuan memecahkan atau menyelesaikan, sedangkan berpikir kreatif dimaksudkan untuk menghasilkan ide-ide baru atau solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Prosesnya: berpikir kritis melibatkan proses analitis yang terpusat pada pembuktian, analisis, dan evaluasi fakta dan argumen yang telah dikumpulkan. Sedangkan berpikir kreatif melibatkan proses ekspansif yang seringkali terpusat dan pada pemikiran bebas dan berimajinasi. Berpikir kritis melibatkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fakta dan logika, seperti apa bukti yang membenarkan klaim ini, atau apa contoh kasus yang dapat memperkuat argumen ini. Sedangkan berpikir kreatif melibatkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ide dan konsep, seperti bagaimana cara menghasilkan ide-ide baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Pengambilan keputusan: berpikir kritis digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dengan cara mengumpulkan informasi dan menganalisisnya secara kritis untuk menentukan solusi terbaik. Sedangkan berpikir kreatif digunakan untuk mengembangkan solusi baru dan inovatif yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Tanggapan emosional: berpikir kritis seringkali terfokus pada fakta dan bukti, sehingga tanggapan emosional tidak selalu diperhitungkan. Sedangkan berpikir kreatif seringkali melibatkan emosi dan imajinasi, sehingga tanggapan emosional dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan ide dan solusi. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang guru IPS dalam berpraktik pembelajaran melibatkan siswa dalam memilih dan menilai hasil karyanya yang akan dimasukkan ke dalam portofolio sendiri. Alasan guru IPS melibatkan siswa dalam proses penilaian adalah: A. Siswa dapat segera memperbaiki hasil karyanya sebelum dimasukkan ke dalam portofolio. B. Menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki semua karya-karyanya yang kurang baik. D. Memupuk rasa percaya diri siswa sehingga kelak rasa tanggung jawabnya terbentuk. E. Agar hubungan antara pendidik dan siswa semakin erat dengan adanya kerjasama tersebut. Jawabannya adalah C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki semua karya-karyanya yang kurang baik. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pada akhir-akhir ini, masyarakat Yogyakarta diresahkan oleh serangkaian ulah geng Klithi. Geng ini tidak segan melukai dan merampok sembarang orang. Mereka sebagian besar para pelajar. Sebagian dari orang tua anggota geng ini mengaku tidak mengetahui anak mereka menjadi pelaku kriminal. Kasus ini menunjukkan bahwa keluarga kurang berhasil dalam memberikan: A. Perlindungan, B. Edukasi dan pengawasan sosial, C. Religius, D. Sosialisasi, E. Afeksi. Jawabannya adalah B. Edukasi. B.
edukasi dan pengawasan sosial. Kita lihat pembahasannya. Fungsi edukatif adalah proses pendidikan yang terjadi di dalam keluarga, di mana anggota keluarga saling mengajarkan nilai, norma, dan peran sosial satu sama lain. Fungsi edukatif menjadi pondasi bagi perkembangan pribadi dan sosial seseorang individu. Itulah mengapa keluarga mempunyai fungsi edukatif dan pengawasan sosial. Demikianlah soal-soal P3K khusus guru IPS. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Sekian dan terima kasih.